anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Oleh karena itu kami mempermuliakan Engkau, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Dan Engkau juga sanggup memulihkan segenap keadaan kami, dan kami percaya sukacita Kristus ada bersama kami. Kami persilahkan Roh Kudus mengatur setiap waktu kami, karena kami percaya Tuhan yang menolong dan memampukan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Min. Amin. Terima kasih Pak Makasih. Henry. Ya, Pak Ya, Andre dengar belum. suara saya. Tes, Oh ya, satu, dua, tiga. ya, ya, Gimana sekarang? Oke, ya agak lumayan, tapi belum keras seperti kemarin, Pak. tes, satu, dua, tiga. Ya, Halo, sudah tidak apa-apa. Sudah, sudah. gimana sekarang? Tes, Ya, ya, sudah. udah ya, oke. Oke, shalom, selamat siang, kompak siang lovers. Saya di sini bersyukur ketemu sama Pak John Ri, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak John Ri. Ada Pak Karel, ada Dokter Saud, ada Mbak Uli, ada Melani, ada Pak Brahmana, luar biasa. Selamat siang Pak Brahmana. Oke, ya. Acara kompak ini ya kompak siang diselenggarakan setiap hari Senin sampai Kamis, mulai dari jam 13.00 ya, waktu Indonesia bagian Barat. Karena hari Jumat sampai Minggu saya ada pelayanan pemuritan, penginjilan dan kunjungan. Ya, bisa matiin di mikrofonnya yang tidak berkepentingan Pak Karel, di monitor ada banyak mikrofon yang bocor. Pak Brahmana bisa dimatikan mikrofonnya. Oke. Oke, memang namanya rasanya ya saya harus tidak ada hari tanpa firman. Karena Yesus sendiri yang berkata kan, bukankah manusia hidup bukan hanya dari roti saja, namun juga dari setiap firman Tuhan. Matius 4 ayat 4 kan, Ulangan 8 ayat 3. Yang setuju, mengerti dan percaya, boleh katakan amin. Oke, narasumber kita hari ini sangat spesial ya. Masih muda dibandingkan saya. Dan memilih pelayanan di mana? Daerah hijau. Wow, Madura, Mek. Wow. Ya. Selamat datang Pak John Ri. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Yeah, welcome to the room of revival and room of reform. Selamat datang di ruang kebangkitan dan ruang reformasi. Pak John Ri ini Ya, dari tempat yang jauh loh, Sumatera. Nah, bahkan jauh loh dari Madura loh. Padahal dia bukan orang Madura, ngapain? Dia pilih Madura. Ataukah ada yang memaksa dia untuk pelayanan di Madura? Nah, nanti kita kulik ya. Kita kulik, kita iris tipis-tipis ya. Kenapa dia ke sana? Langsung saja kita sapa narasumber kita. Halo, selamat siang Pak John Ri. Akhirnya kita ketemu ya. Setelah ya Pak. beberapa kali Ya, komunikasi dan akhirnya baru ada waktu ya. Karena setiap hari Pak John Ri ini ada pelayanan. Lalu liburnya kapan Pak? Ya itu pekerjaan Yesus kan. Matius 4 ayat 4 dan Ulangan 8:3 yang keren banget kan. Bukankah manusia hidup bukan hanya dari roti saja, namun juga dari setiap firman Tuhan. Dan hari ini kita coba tanya-tanya ya tentang diri Pak John Ri. Dan banyak teman-teman di virtual Zoom ini ya yang pasti belum kenal sama Pak John Ri ya. Maupun yang sedang melihat di live streaming YouTube ini ya. Mereka juga ingin tahu siapa Pak John Ri. Kenapa berani-beraninya loh pelayanan di Madura. Nah, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya Pak John. Kita tunduk kepala. Kita satu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih di tengah-tengah kami sudah ada hamba-Mu, anak-Mu Pak Janri yang bisa hadir untuk memenuhi undangan di virtual Zoom ini. Tuhan Yesus, Engkau berkati anak-Mu Pak Janri ini, agar apa yang disampaikan bisa menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Berkati perangkat yang kami pakai, handphone, laptop, dan internet yang kami pakai agar tidak ada gangguan yang bisa menghambat firman Tuhan yang disampaikan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, acara kami dari permulaan, pertengahan, hingga akhir. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan melalui acara kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Oke, saya harus memastikan ya, bagi Anda yang sedang melihat
live streaming YouTube ini, jangan lupa bisa menuliskan di ruang komentar yang tersedia di bawah live streaming ini. Bagi Kompak yang lovers yang baru menemukan live streaming YouTube channel ini, saya ucapkan selamat datang, welcome to the room ya. Pastikan Anda sudah tekan tombol subscribe YouTube channel ini dan mohon untuk menekan tombol bel notifikasi. Karena dengan begitu Anda menjadi orang yang pertama yang akan mendapat atau dikirimkan notifikasi oleh YouTube channel ini. Setiap kali ada konten baru dari YouTube channel ini. Izinkanlah saya share satu firman Tuhan pendek ya buat Pak John Ri ya. Buat kita semua lah ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6. Gereja Tuhan yang sejati adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Ya, di virtual Zoom inilah gereja Tuhan. Lapar akan kebenaran akan menjadikan kita penuh keberanian. Oke, kita kembali ke Pak John. Kenapa Pak John mau ditempatkan di Madura yang tidak mudah? Tentunya untuk Pak John dulu waktu baru lulus ya dari sekolah teologi. Kenapa tertarik di bidang pelayanan ya? Yang notabene tidak enak loh. Kenapa tidak terjun ke dunia bisnis ya, di marketplace? Sebelum itu Pak John bisa ceritakan dulu lah pada teman-teman secara singkat ya mengenai keluarga, pendidikan, kepada teman-teman yang saat ini sudah hadir di virtual Zoom ini. Ya, berapa orang? Ada 9 orang ya. Oke, namun di live streaming YouTube channel sudah ada berapa ini? 48. Coba. Oke, Pak John Ri, the time begins now. The floor is yours. You can start now. Silakan. Ya, baik. Selamat pagi, Pak Andre. Semangat pagi buat kita semua. Ya, kenapa semangat pagi? Karena kita tahu kalau pagi-pagi itu pasti bersemangat ya. Kalau bilang selamat siang berarti sudah mau sore. Kan gitu Pak. Bisa dengar suara saya ya? Mantap, mantap. Oke, baik. Terima kasih ya buat waktunya Pak Andre. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang pada siang hari ini kita bisa mendengar apa yang menjadi testimoni saya ya. Jadi bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami sudah ada di suku Manis ya. Jadi kami tidak terlalu terang-terangan dengan suku ini ya, tapi kami buat suku manis karena ada madunya gitu ya. Amin. Suku manis itu ada madu. Nah, justru disitulah kita sedang berkecimpung. Terima kasih Pak. Keren. Ya, jadi memang mereka sungguh manis-manis ya, sama dengan orang Batak gitu, manis-manis. Dari hidungnya aja sama gitu ya. Oleh karena itu, ya, saya ingin membagikan bagaimana cinta pertolongan kasih Isa Al-Masih di dalam kehidupan saya. Ya, saya John Ri, ya saya dari Sumatera dan kami tinggal di suku Manis ini. Bagaimana kami boleh ya baik, puji Tuhan pada kesempatan ini ya jadi banyak hal yang perlu kita sampaikan bahwa kita sebagai orang percaya, orang Nasrani sejak kecil tidak mudah ya. Tetapi kita harus memiliki satu perjumpaan yang khusus bersama dengan Isa Al-Masih yang menjadi junjungan saya dan junjungan kita bersama, yaitu Yesus Kristus yang sudah menolong saya. Dulu saya waktu di Sumatera itu tahun 1993 masih nakal ya. Nakal sekali. Mulai SMA nakal, mulai SMP nakal. Jadi kenakalannya sampai kepada mau remaja gitu ya. Tetapi syukur kepada Tuhan, Tuhan memanggil saya pada tahun 1994. Dan memang rencananya saya itu mau jadi musikus ya pada waktu itu, tetapi Tuhan itu tidak mau untuk itu. Ada satu statement dulu hamba Tuhan yang pernah saya dengar, kalau kamu sebelum hamba Tuhan langsung sekolah musik nanti bisa jadi orang ngawur katanya. Wah, ya karena dilihat karakter saya mungkin begitu ya. Dan sehingga mereka juga mengatakan seperti itu. Jadi tahun 1994 saya berstudi sampai tahun 1999 saya dididik di salah satu sekolah teologi di Solo. Nah, pada waktu itu dan sungguh ajaib Allah kita itu menolong dan menyertai kita di mana Tuhan kita itu sungguh besar.
Dan pada tahun 1999 sampai 2002 saya ada di Surabaya pada waktu itu. Nah, pada waktu itu Tuhan sudah percayakan beberapa persekutuan di sana, tetapi ada kendala ya. Ada orang-orang yang tidak menyenangi persekutuan kita. Dan ada mereka di antara mereka ada yang melempari. Dan pada waktu itu, ketika kami tanya siapa yang melempari tempat ibadah kita itu, ternyata adalah orang-orang sahabat-sahabat kita, saudara sepupu kita, yang tidak senang terhadap aktivitas kita pada waktu itu. Nah, saya belum mengenal suku Manis itu suku apa, tetapi sudah menjadi tetangga dengan orang Surabaya, kan begitu. Nah, jadi pada tahun akhir 2022 dan saya digerakkan Tuhan untuk tinggal di suku Manis ini. Jadi saya sungguh diberkati dengan itu. Kita melihat bahwa judul daripada hari ini adalah kewaspadaan terhadap ajaran lain. Ya, sebenarnya tidak bisa kita perlu waspadai ya, dan kita hanya perlu belajar ya Bapak Ibu ya. Nah, kita tidak perlu, kalau kita waspada berarti kita takut dengan ajaran lain. Jadi inilah perlu kita kembangkan dalam kehidupan kita. Sejak kapan kita menjadi orang Nasrani, orang Kristen, orang percaya kepada Isa Al-Masih, kepada Yesus, dan apakah ajaran kita ini sudah betul-betul menempel di dalam kehidupan yang ada di dalam kehidupan kita. Yang ada di dalam kehidupan kita sekarang ketika kita menjadi orang percaya adalah ini. Mazmur 96 ayat 3. Apa katanya di situ? Mazmur 96 ayat 3. Ini yang menjadi fokus saya hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Dan ini berbicara kepada suku bangsa ya. Pada waktu itu kita melihat ya, Tuhan juga sudah berbicara kepada suku Batak. Tuhan juga sudah berbicara kepada suku Jawa. Tuhan juga sudah berbicara kepada suku Ambon. Tuhan juga berbicara kepada suku Cina, Chinese. Ya kan gitu ya. Dan ini adalah satu unity, satu kebangsaan ya. Jadi yang harus kita ceritakan. Dan perbuatannya. Nah, ketika kita menceritakan kemuliaannya, nah apa yang menjadi kemuliaan Tuhan, apa yang menjadi perbuatannya yang ajaib di antara apa? Dan ini suku bangsa. Tuhan tidak berbicara kepada nation atau negara, tetapi Tuhan berbicara kepada suku-suku bangsa. Ya kan gitu ya. Jelas banget itu kalau kita berbicara masalah suku bangsa. Dan Mazmur 96 ayat 3 ini berbicara mengenai suku bangsa. Betapa hati Tuhan itu sungguh-sungguh kepada melihat suku bangsa pada hari-hari ini. Itu sebabnya ya, zaman dulu kita lihat suku-suku banyak berperang. Padahal mereka betul belum mengenal kasih Yesus di situ. Orang Batak loh, Sinaga lagi. Ngapain kok jauh-jauh ke Madura? Bisa ceritakan kenapa pilih Madura? Kenapa nggak pilih Jakarta kayak yang kota besar, yang gampang cari duit ya? Ya. Ini ke Madura jauh-jauh loh. Ngapain? Siapa yang memilih yang ke sana? Apakah ada si jantung, ada si tulang rusuk ada di sana? Kah? Cakap lah. Ya, Oke. makasih Pak Andre. Nah, kenapa jauh-jauh gitu ya, melompat langsung dilintasi Jawa Barat, bahkan Jawa Timur langsung ke ujung. Karena itu tadi, kenapa dipilih. Ini adalah suatu pilihan gitu ya. Karena mata Tuhan tertuju kepada suku bangsa, Pak, gitu ya. Jadi suku Batak harus melayani suku Manis. Karena apa? Dari hidungnya saja sama, Pak. Gitu ya. Hidungnya sama mentah-mentah. Ya. Mungkin kalau yang mancung-mancung nanti berbeda, Pak. Karena kita sama berarti kita satu rumpun. Kan begitu. Yang Sapro, kalau orang Batak itu kan dimanapun mereka mesti saling kenal satu dengan yang lain. Tapi belum menjawab pertanyaan itu. Kenapa Madura? Kenapa nggak di Bali, Lombok? Kenapa harus Madura? Coba. Mungkin ada tulang rusuk di sana kan? Cakap lah. Oke, kalau itu tidak Pak. Tulang rusuk saya dari Kediri ya. Dari Kediri dan kita di sini. Jauh ya. Dan itu Pak Andre semua rencana Tuhan ya. Tidak mau saya, itu adalah maunya Tuhan yang mengutus saya. Ya, bagaimana ceritanya kok bisa diutus ke Madura? Ini teman-teman mau tanya, enggak berani tanya mereka itu. Cuma saya aja yang tanya.
Karena begini Pak, dulu tadi kan saya sudah katakan kita pernah membuka persekutuan di Gresik ya. Gresik ini Oke, area oke. orang-orang Area Madura. Madura, Madura, betul. Nah, Oke. pada waktu itu kan tinggal sejengkal lagi Pak ke Madura toh. Iya. Iya. Tinggal Suramadu ya. Suramadu ya. sejengkal, tinggal Suramadu. laut ya. Ya, Suramadu. tinggal laut itu yang memisahkan kita. Ternyata bisa Amin. diseberangi dengan kapal. Belum ada Suramadu zaman dulu Pak. Oh, Oh, belum ya. ya. Oke, oke. Ya, belum, masih lewat kapal kita pada waktu itu. Nah, Ferry. Oke. kita lihat memang pada waktu itu memang situasinya sangat ini ya. Ketika pertama kali saya di Madura ini, saya lihat orang-orang Madura itu adalah ganas-ganas. Betul. Ya, tahun 2002. Kenapa ganas? Setiap ada di angkot itu mereka punya bawa celurit semua. Nah, ada celurit di pinggangnya Pak. Ya, jadi pada waktu itu ya kadang ketir-ketir juga kita kalau kita naik taksi, naik call di sana. Itu. Oke. Jadi tapi bersyukurlah kepada Tuhan, itu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saya pada waktu itu, dan ternyata memang awalnya dulu coba-coba. Nah, akhirnya jadi lama-kelamaan jadi ketagihan, Pak. Tapi bukan narkoba ya. Ya, ketagihan Iya. jadi kita mau Oke. tinggal di sini, Pak. Bentar, Bentar, Pak. Pak. Waktu Pak John John Dean Dean mengalami apa, kelahiran kelahiran baru ya. Ya Ya toh? toh? Pasti tadinya mungkin beragama beragama Kristen Kristen ya, karena karena lingkungan, karena karena keluarga, karena sekolah. Tapi begitu berjalannya waktu, proses, wah, mengalami kelahiran baru. Pasti dong, kalau kelahiran baru pasti dong kepingin menceritakan pada orang yang belum kenal. Ya toh? Siapa Yesus itu? Ya toh? Nah, coba ceritakan waktu mengalami kelahiran baru, ceritakan kebenaran firman Tuhan kepada orang yang belum kenal. Gimana? Ya, baik Pak. Silakan. Jadi memang betul ya, saya tadi katakan bahwa saya itu dulu anak bandel ya. Suka minum, mabuk gitu ya, masih muda padahal. Pada waktu itu ada melalui satu peristiwa di kehidupan saya ketika saya ada di Ayan. Dan sebelum berangkat ke Pulau Jawa pada waktu itu ada KKR Kebangunan Rohani di sana. Dan saya menonton Pak Andre. Oke. Saya menonton dan pengkhotbahnya pada waktu itu adalah seorang hakim. Dia hakim tetapi dia seorang pendeta gitu ya. Jadi pada waktu Oke. itu saya tersentuh dengan apa yang disampaikan oleh Bapak itu. Memang saya sejak kecil saya menjadi orang Kristen tetapi hidup saya bukan pengikut Kristus, kan begitu ya. Nah, Oke. gitu. Jadi semua saya kerjakan itu hanya tradisi, ya kan? Tradisinya apa? Ya saya sering ke ibadah, saya sering ke gereja, tetapi ketika itu hari Minggu saja, Senin, Selasa, Rabu, Sabtu itu kami bukan orang Kristen, kami itu anak-anak berandalan, anak-anak nakal, kan begitu ya. Nah, Oke. jadi kita sering ini apa namanya? Karena kami kan antara daerah Aceh itu kan dekat sekali ya di Aceh, dan di sana itu kan banyak ganja Pak ya. Nah, kalau mama saya ini masak ganja ini jadi sayur, tetapi kami anak-anak ini waktu SMA enggak, kami keringkan ini ganja jadi rokok itu apa namanya? Bakor rokok itu kita buang, kita masukkan ganja di dalam. Oke. Cukup. Nanti di take down. YouTube ini di take down. Cerita lain aja. Waktu Iya. itu menceritakan kebenaran firman Tuhan kepada orang yang belum kenal. Iya. Apa komennya? Pernah nggak ada tantangan atau ya semacam penolakan lah? Coba ceritakan. Ya, kalau kita menceritakan kebesaran Tuhan bagi orang lain sebenarnya tidak ada tantangan ya. Sebenarnya kenapa? Karena kita lihat semua apa yang sudah dipelajari oleh mereka ada di situ gitu ya. Siapa itu sebenarnya Yesus? Yesus itu kan Isa Al-Masih juga gitu ya bagi mereka. Nah, jadi tidak begitu jauh ya. Memang sering ada kontradiksi antara pemahaman, tetapi saya melihat bahwa kontradiksi itu ya tidak terlalu fatal lah. Kenapa? Dan mereka juga di sana mengatakan bahwa Isa itu dilahirkan dari Roh Suci, kan begitu ya. Nah, Alkitab juga mengatakan seperti itu, dilahirkan dari Roh Kudus, cuma namanya aja yang berbeda. Roh Suci sama Roh Kudus itu kan sama, kan begitu ya. Nah, jadi tidak ada perbedaan, cuma
kadang pemahaman kita itu aja yang tidak sama gitu ya. Dan ketika kita menceritakan kebesaran Tuhan itu lewat Isa Al-Masih, lewat Yesus, dan mereka juga ingin tahu gitu ya. Dan kita hanya menceritakan, tugas kita kan cuma itu gitu kan. Katanya kan ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Kita disuruh untuk cerita itu. Nah, kalau kita tidak cerita itu berarti kita salah, Pak. Jadi kita belum taat, belum melakukan apa yang menjadi ketaatan kita sebagai orang percaya. Tetapi kalau Amin. kita menceritakan ketaatan kita kepada kita yang menjadi tujuan hidup kita, dan itu juga yang mau Tuhan juga, maunya Yesus juga, bagaimana supaya nama Yesus semakin ditinggikan, Dipermuliakan. gitu Pak. Ya. Ya. Adakah tantangan penolakan dari agamamu, agamaku? Pernah nggak ditolak seperti itu? Kamu nggak jangan kristianisasi. Pernah nggak ditolak? Sering Pak, ya sering. Apa yang dilakukan setelah? Ya, tapi kita kan tidak membawa kekristenan di sana. Kita membawa ajaran Isa Al-Masih, ajaran Yesus. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya, itu yang Yesus katakan kan. Dan bahwa ada satu yang menjadi kekuatan bagi saya di dalam kehidupan saya, Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Begitu ya. Ya, makasih Pak. Ini yang menjadi tekanan saya Pak. Jadi apapun yang menjadi kesulitan kendala itu paling penting kita mau beritakan kerajaan Allah bagi setiap orang. Karena kerajaan Allah itu tidak dimiliki oleh banyak orang. Dan kita juga mau mempersingkat kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini. Kan begitu ya. Karena apa? Menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Seringkali kita mengatakan bahwa Tuhanlah yang menyelesaikan semua. Tidak. Yang menyelesaikan supaya mempercepat kerajaan Allah datang ke bumi ini adalah hamba-hambanya, adalah umatnya, adalah orang-orang Kristen itu sendiri, gitu Pak. Ya. Itu kalau mengalami penolakan dari mungkin seseorang ya. Saya sudah punya keyakinan sendiri Pak Doni. Jangan mencoba menganalogikan Yesus sama Isa Al-Masih. Lain. Dia bukan Tuhan, dia Nabi. Nah, pernah nggak mengalami penolakan seperti itu? Ya, sangat sering Pak. Apa yang dilakukan waktu ditolak gitu? Kalau mereka sudah punya pandangan seperti itu, kita tidak usah berdebat. Karena perdebatan itu tidak pernah menyelesaikan apapun. Kan gitu ya? Oke. Lebih baik kita hentikan. Kenapa? Karena dia sudah memancing kita untuk berdebat. Berarti dia tidak mau menerima kebenaran yang akan didengarnya. Kan begitu, Pak? Very good. Ya. Oke. Nah, pertanyaannya yang kedua. Nah, teman-teman kalau mau bertanya silakan buka mikrofon ya. Ada Pak Karel, ada Pak Dokter, ada Bu Uli. Boleh tanya, enggak perlu saya. Oke, pertanyaan kedua saya. Pernah nggak Pak Doni menasihati orang yang sudah kenal, ya orang-orang Kristen, tapi selalu jatuh dalam dosa? Waktu diinjili Pak Doni, ya bertobat. Nanti seminggu lagi, kumat lagi Pak. Kumat lagi, bertobat lagi, begitu terus. Pernah nggak mengalami seperti itu? Ya, pernah Pak, sangat banyak ya. Sangat banyak. Apa yang Pak Doni lakukan setelah menemui orang-orang Kristen yang seperti itu? Ya, kita kan diajarkan supaya kita terus mengasihi mereka ya. Jadi kita mengasihi mereka, tapi kita membenci dosanya. Kan begitu Pak. Jadi kita jangan tinggalkan orang itu, karena dia udah murid Kristus. Dan kita mau berusaha bagaimana supaya orang itu terlepas dari dosa yang selama ini membuat hatinya, membuat pikirannya terluka. Karena apa? Ketika dia hidup dengan dosa itu berarti segenap kehidupannya pasti hancur lah gitu ya. Pasti tidak akan memiliki masa depan harapan yang begitu baik lah. Seperti orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Nah, itulah seringkali saya katakan kita ini memang banyak ya kita menjadi orang Kristen budaya ya gitu ya. Dari kecil Kristen tetapi tidak memahami sebenarnya lahir baru. Nah, itu sebabnya
ketika dia jatuh dalam dosa, bertobat, nah terus jatuh dalam dosa lagi, bertobat lagi. Nah itu terus menerus. Nah itu berarti dia belum memahami Ya. sepenuhnya apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah itu Oke. adalah duniawi. Kenapa? Ya. Sebab orang yang hidup di dalam duniawi adalah bermusuh dengan Tuhan, adalah musuh Allah, maaf ya gitu. Ya. Oke. Hidup yang mereka selalu dosa, ya pasti hukumannya adalah maut. Ya. Jadi Pak kita mau Joni, merindukan keluarga besar orang tua masih di Medan kah? Ya, kami di Medan semua. Oke. Ada komentar kah dari orang keluarga besar? Pak Joni ngapain jauh-jauh ke Madura lagi? Daerah hijau. Ada nggak komentar gitu? Kenapa jauh-jauh? Ada nggak komentar seperti itu? Ya, enggak Pak. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa saya lebih jauh dari ini, saya lebih sukses daripada mereka. Ya. Mereka lihat saya lebih sukses, tapi mereka, dan mereka tidak tahu bahwa Madura itu kota kecil gitu ya. Tetapi kita bisa nikmati di sini, bukan karena suksesnya gitu ya, tetapi karena ada sukacita yang besar di dalam kehidupan kita gitu lah ya. Jadi mereka melihat, ini tidak pernah susah ini katanya ya. Ya puji Tuhan. Padahal kita sering susah gitu ya. Tetapi yang membuat kita tidak pernah susah adalah Tuhan sendiri gitu Pak. Iya. Wah, suara saya bermasalah. Lainnya, teman-teman lainnya. Suara saya bermasalah. Suara saya bermasalah nih. Silakan teman-teman lainnya yang mau bertanya. Ya, saya lanjutkan satu ayat menjadi ayat yang mendorong saya. Pak. Sebentar, jangan. Kita tidak ada pengajaran sini. Kita kesaksian saja, Pak. Bukan pengajaran sini. Ya, oke. Yang saya tanya lagi. Maksud saya tidak pengajaran, Pak. Yang mendorong saya ini. Oke, boleh. Ya, jadi ayat mas saya untuk melakukan ini, tugas ini. Silakan. Jadi 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan kabar baik. Itu ya. Oke. Ya. Itu 1 Korintus 9 ayat 16. Ya, suara saya gimana? Masih? Ya, oke Pak. Kurang jelas. Ya, oke. Ada teman-teman yang mau bertanya. Silakan buka mikrofonnya. Gak banyak waktunya nih. Oke, Pak John Ri. Kalau ada teman-teman nggak ada yang bertanya kan? Oke, saya mau tanya lagi. Selama di Madura, pernahkah berhadapan dengan aparat lah? Gara-gara Pak John Ri getol menginjil. Nah, ceritakan. Ya, kalau itu enggak Pak ya. Karena kita bersahabat dengan mereka ya. Ya, karena kita juga penjangkauan kan lintas budaya. Jadi kita rangkul mereka semua. Ya, kita tahu dalam segala hal itu pasti ada. Tapi kami tidak usah inilah. Karena ini kan media kan, tapi tambah panas nanti Pak kalau terjadi seperti itu. Gitu. Kita enjoy aja Pak. Karena apa? Tugas ini memang tugas mulia yang daripada Tuhan. Iya. Oke, di sini ada Pak Bambang. Ada yang mau ditanyakan Pak Bambang? Pak Karel, Dokter. Ya Pak, saya lagi acara Pak. Oh, ada acara. Oke lah. Pak Ya, Karel, saya mau bertanya tapi nggak buka kamera ya Pak. Ya, Mohon maaf. silakan Dokter. Ya Pak John Ri, selama ada di Madura, ya dari sisi Bapak sebagai seorang yang katakanlah ditunjuk Tuhan pelayanan di Madura, apa tingkat kesulitan yang paling berat Bapak rasakan dalam pelayanan di Madura? Nah, terus yang kedua adalah dari sudut pandang Bapak di Madura itu apa masalah yang paling rumit dalam penginjilan? Nah, kira-kira begitu Pak. Terima kasih Pak John Ri. Ya, baik ya. Ya, itu memang ya yang menjadi kendala ya kita itu bahasa ya. Bahasa kita memang selalu belajar bahasa karena apa? Kita tidak
mungkin kita mengerti budaya seseorang jika kita tidak belajar bahasa. Kan begitu. Jadi ketika kita sudah memahami bahasa budaya mereka, pasti kita diterima oleh mereka. Yang pertama itu. Nah, yang banyak hal memang ya yang sering kita yang kita alami di sini. Ya, di sini kan kita melihat bahwa ya mereka sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita ini kan sudah kental dengan keyakinan mereka. Ya, jadi yang jelas lah. Jadi kami tidak pernah membawa mereka kepada kekristenan. Karena jika kita melihat kehidupan kita juga sebagai pengikut Kristus, pengikut Tuhan, banyak juga yang bermasalah di situ. Ya, apakah orang Kristen tidak ada kawin cerai? Banyak sekali. Kan gitu toh? Banyak sekali dan kita tidak membawa mereka. Nah, jika mereka melihat kehidupan kita yang tidak pernah jadi berkat, bagaimana mereka mau ajak kita ajak? Tidak bisa. Karena mereka taat banget loh Pak. Mereka sembahyang 5 waktu teman-teman kita di sini. Pada kita cuma 3 kali. 3 kalinya juga pada waktu makan pagi, makan siang, makan malam. Kan gitu. Kalau teman-teman kita beda. Mereka sudah yakin betul mereka ibadah 5 kali sehari itu. Kan gitu Pak. Jadi iman mereka sudah kuat di sini. Tetapi kita hanya memperkenalkan yang belum mereka kenal. Ya, karena kita belajar dan mensentuh mereka dengan fellowship bersama, berdoa bersama, bagaimana supaya mujizat Tuhan mereka boleh rasakan. Kan begitu. Karena begini, ada satu pemahaman yang saya selalu pegang di dalam kehidupan saya. Yang pertama itu adalah begini. Bagaimana supaya mereka menikmati mujizat Tuhan. Orang Kristen mengalami mujizat Tuhan adalah yang harus mereka lakukan adalah ada 2 hal. Mengaku dosa dan melupakan dosanya. Kan gitu ya. Mengampuni kesalahan. Nah, kalau bagi mereka yang saudara-saudara kita, kenapa mujizat Tuhan nyata bagi mereka? Kenapa? Tuhan sedang memperkenalkan dirinya kepada mereka melalui mujizat. Kalau orang Kristen enggak. Itu sebabnya lebih banyak kaum Kedar Nebayot mengenal mujizat daripada orang Kristen. Percaya atau tidak, kita buktikan. Karena apa? Ketika mereka ingin kuasa Tuhan, dan mereka betul-betul percaya, mereka langsung disembuhkan oleh Tuhan. Orang Kristen enggak. Kan gitu. Jarang sekali kita menerima mujizat. Minta maaf, saya founder kita ini Pak Andre, ini merupakan satu founder bagi saya, pernah kesaksian beliau. Beliau pernah minta pertolongan Tuhan, ya kan? Apa itu? Saya pikir itu sepele. Bagaimana supaya tidak usah pakai kacamata kalau membaca Alkitab? Sepele bagi kita itu kan. Tapi Pak Andre lakukan itu. Pak Andre minta satu mujizat dari Tuhan supaya ketika baca kitab tidak perlu pakai kacamata. Dan Tuhan pulihkan itu sampai hari ini. Sampai saya ingat itu terus. Dan saya saksikan kepada teman-teman saya. Saya saksikan kepada keluarga saya. Ternyata Tuhan itu bisa nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Begitu. Amin. Saya juga percaya. Jadi itu Pak. Jadi tidak usah kita bawa mereka kepada iman kita karena mereka sudah mempunyai iman. Yesus juga tidak pernah mengajak orang untuk menjadi orang Kristen. Tidak pernah. Tetapi dia bilang, percayalah kepadaku. Kamu akan selamat. Kan begitu. Tidak percayalah kepada gereja. Tidak pernah gitu toh Pak. Nah percayalah kepada Yesus Tuhan. Kuncinya itu Pak. Kuncinya itu bagi saya. Apapun dia anutnya, apapun ya selaku dia percaya kepada Yesus, dia akan selamat. Kita tahu karena apa? Ketika orang penjahat bersama dengan Yesus di situ dia, hari ini engkau bersama-sama denganku, padahal dia penjahat. Kan gitu ya. Padahal dia pembunuh kakap, dia dipenjarakan di situ. Tetapi ketika bersama Yesus bilang, hari ini engkau bersama-sama dengan aku katanya. Wah, keren banget Pak. Jadi
Bisa jadi nanti kita yang sudah lama pengikut Yesus bisa kita ketinggalan. Tapi mereka yang baru mengikut Yesus, mengenal Isa, mereka yang terangkat nanti semua. Nah, itu salah banget kita ya. Salah banget. Jadi kita rindu orang-orang seperti itu, yang mereka itu mempunyai ketaatan, melakukan perintah Tuhan, melakukan amanat agung. Itu aja kok Pak yang Tuhan mau. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, Dok? Ada lagi yang belum sempat terjawab tadi? Luar Ya, biasa satu lagi, tepukannya. satu lagi Oke, Pak silakan, John. Dok. Dari sudut pandang Bapak, kira-kira kalau mau menjalankan misi awal ya Pak ya, masuk ke Madura, itu untuk melakukan terobosan dalam hal bidang apa Pak yang paling prioritas yang utama? Gitu ya. Ya, ikut. Maksudnya gimana Pak? Kalau kita mau masuk ke Madura, kan tadi kesulitan ada bahasa ya Pak ya. Aha. Nah, jadi selama Bapak di sana, terus mungkin sudah melakukan evaluasi untuk wilayah Madura, nah, untuk melakukan misi pelayanan, nah, terobosan yang paling penting kita lakukan itu tentang hal apa Pak lebih dulu, supaya bisa diterima, kira-kira begitu ya Pak ya. Karena kan kalau nggak bisa diterima kan udah ditolak Pak. Nah, menurut Bapak Ya, pengalamannya apa kira-kira? oke. Jadi paling penting kita pendekatan aja Pak ya. Pendekatan itu penting. Masa kita langsung terobos ada tembok langsung kita terobos. Enggak, kita gali dulu Pak. Ya, tembok itu kita gali dulu bagaimana kita bisa menyeberang. Dan itu. Jadi ketika kami ada di sini kita bergaul dengan mereka, kita belajar bahasanya, kita juga belajar adatnya, itu kok terpenting. Nanti dituntun oleh Roh Suci kita Pak. Dituntun oleh Roh Kudus kok Pak. Dan tapi kita tetap punya ini Pak, punya satu kerinduan, one day one person gitu ya. Saya mau ketemu orang-orang pilihanmu satu hari saja satu. Berarti gitu, kalau kita sudah punya komitmen seperti itu, Tuhan kabulkan enggak Pak? Pasti dia kabulkan. Masa kita tidak bisa ketemu dengan orang? Satu hari satu. Itu dah kata lainnya Pak. Kita jalan-jalan, pasti kita ketemu orang di jalan. Mau enggak kita berkenalan dengan mereka? Saya itu sering jalan-jalan di jalan Pak ya, jalan kaki. Saya ketemu dengan musafir, saya salam dia. Saya ajak dia minum kopi Pak. Bersahabat saya dengan mereka. Padahal mereka kan jalan kaki Pak. Tanya-tanya mereka jalan kaki sampai mana itu ya. Ya apa yang mereka cari. Dan kita cari dulu apa yang kerinduan mereka. Tetapi lama-lama Pak, kita menjadi bersahabat. Bayangkan Pak ya. Nah, mereka yang mencari kebenaran lewat jalan. Kan kira-kira kita sendiri orang waras, waduh masa ada kebenaran di jalan, kan gitu. Mereka jalan kaki dari Sumeneb sampai ke Surabaya, 4 hari, 5 hari baru nyampe Pak. Jalan kaki itu Pak, dengan tongkatnya dipakai. Kita bersahabat dengan mereka. Oh, apalagi orang-orang yang waras gitu ya. Orang-orang kita diterima ketika kita mau bersahabat. Bersahabat aja dulu Pak. Kan gitu ya. Ya, Yesus itu luar biasa Pak. Ketika dia bukan cuma di kota, ke desa-desa dia. Kan gitu ya. Ke desa-desa Yesus supaya apa? Dia lihat orang-orang yang lemah di sana, orang-orang yang terhilang di sana. Bagaimana supaya dia menyelamatkan orang-orang yang terhilang di desa-desa itu. Karena di desa itu banyak penderitaan. Beda dengan di kota ya. Kalau di kota itu maaf mungkin uang saja yang mereka pikirkan kan gitu. Tapi di desa enggak. Lebih awal. Kita lihat pelayanan Yesus, dia kebanyakan ke desa Pak daripada ke kota. Kan begitu. Ya. Nah, itu juga yang menjadi karakter saya. Saya orang desa, jadi ke desa-desa terus Pak. Bayangkan 30 km dari kota kita jalan ke sana. Naik sepeda motor gitu Pak. Supaya apa? Tuhan tunjukkan orangnya di sana. Kan gitu Pak. Kan kita sudah yakin dan percaya ketika mereka menerima engkau di situ, diam dan minumlah di situ. Nah, dia Amin. adalah orang-orang. Apakah ada orang tersenyum dengan Bapak ketika Bapak jalan? Kan gitu enggak ya? Tetapi ketika kita jalan, dia tersenyum dan tunduk kepada kita. Siapa yang menggerakkan itu? Ada Roh Kudus menggerakkan itu. Nah, itu Roh Kudus yang menggerakkan itu sehingga mereka senyum, kita juga senyum. Berarti bersahabat dong, Bang. Iya tak? Bersahabat dong kita dengan dia, dia senyum, kita senyum. Kan gitu.
Pak John waktu Pak John pelayanan di Papua, apa yang Iya, membedakan? saya pernah ke Papua. Ya, apa Itu luar membedakan? biasa pekerjaan Tingkat Tuhan nyata. kesulitannya bagaimana dengan Papua Ya. sama Madura? Waduh, sama itu. Papua kan orang Kristennya orang Kristen begitulah. Iya, betul Pak Yang. Jadi ketika ya memang ketika kita ada di Merauke, ada di Jayapura, memang di sana orang-orang benar semua, tetapi orang-orang baik orang-orang baik di sana di semua, tetapi tidak benar gitu ya. Ya, Kenapa? itu dia. Karena mereka Kristen tradisi, gitu ya, Ya. Kristen budaya mulai dari kecil, tetapi mereka tidak memahami apa yang namanya kekristenan yang sejati. Ya. Gitu Pak. Sulit Ya. mana? Berkomunikasi sama mereka orang yang sudah Kristen tapi hidup tidak benar. Tidur di trotoar, tidur di got Ya. kalau mabuk. Ya, itulah Pak. Jadi kita sampai malam kita edukasi anak-anak muda di Papua sana supaya mereka ini ternyata banyak hal yang mereka tidak pahami tentang kekristenan gitu ya. Okay. Karena apa? Mereka hanya seperti saya mungkin ya dulu ya karena karena disuruh orang tua untuk ke gereja, ya kita juga ke gereja, ya, tapi tidak pernah tahu maknanya apa gitu ya. Tapi ikut-ikutan aja. Mereka juga seperti itu. Ketika kita tanya, ketika kita hati ke hati, mereka banyak yang terluka kepada orang tua, terluka kepada ibunya, terluka kepada ayahnya, bahkan terluka sama teman-temannya. Akhirnya menjadi apa? Ya, sakit hati yang dalam, tidak pernah sembuh-sembuh. Nah, gitu ya. Ketika kita menghadiri di sana, kita banyak mendoakan mereka, banyak mengalami pemulihan di sana. Ya, ini itu merupakan satu sukacita buat kita ya. Jadi ternyata daerah itu sama saja gitu ya. Sama saja. Ya, Butuh siapa? Butuh pertolongan dari Kristus gitu. Amin. Gitu, Pak. Oke. Saya Ya, akhiri dulu oke. ya karena waktunya nggak banyak. Karena saya kasih waktu untuk teman-teman untuk bertanya, nggak ada yang bertanya. Hanya beberapa orang yang bertanya. Ya udah, saya akhiri. Nanti saya akan berikan mungkin sesi kedua untuk saya kira banyak ya yang masih harus disampaikan karena waktu tidak banyak, terbatas. Yang saya tangkap closing statement-nya kalau saya ambil ini panggilan Tuhan kepada Pak John Lee atau bukan Pak John Lee lah, panggilan kepada kita, ya panggilan Tuhan kepada setiap kita selalu melewati kekuatan kita. Itu yang saya tangkap ya. Kita harus ingat bahwa cobaan tidak akan melewati atau melampaui kekuatan kita. Pencobaan biasa ya. 1 Korintus 10:13 kan. Dan ketika kita lakukan maka itu bisa karena Tuhan yang memperlengkapinya. Dan ternyata Pak John Lee bisa. Itu semua karena apa? Karena Tuhan. Kita akan katakan itu semua karena Tuhan ya. Karena sama. Musa adalah seorang anak biasa. Waktu Musa berhadapan sama Tuhan. Tuhan bilang sama Musa apa? You will be the leader of this big nation. Wow, keren ya. Kamu akan menjadi pemimpin dari bangsa yang besar. Itu loh kata Tuhan. You will be leader of this big nation. You will negotiate with the king and even order the king to follow your words. Keren enggak ya? Kamu akan bernegosiasi dengan raja. Bahkan kamu akan memerintahkan raja agar raja mengikuti perkataanmu. Itu loh yang Tuhan katakan loh pada Musa. Waktu itu dalam hati Musa berkata, siapa gue? Ya enggak? Inilah Tuhan. Justru pakai karena aku nggak bisa. Tapi justru Tuhan pakai Pak John Lee yang orang biasa, yang orang Medan sana. Ya, dia bukan pendeta, enggak. Tuhan bilang, aku justru akan mengeluarkan kuasaku lewat Pak John Lee. Aku akan mengimplementasikan, aku akan mengimpartasi kuasaku kepada kamu. Jadi selalulah harus paham itu. Kira-kira ada problem nggak waktu Pak John Lee jadi orang percaya? Pasti.
Ya, 100% pasti ada yang dikucilkan itu. Oh, ini sok banget ini Pak John Rini. Ya, siapa dia kok berani-beraninya pergi ke Madura? Pasti kan itu. Dari komunitas-komunitas pastilah. Tapi percayalah bahwa pencobaan itu alami tidak akan melebihi kekuatan kita. 1 Korintus 10:13 kan? Dengar baik-baik bahwa panggilan hidup itu selalu melebihi kapasitas kita. Artinya apa? Beyond the limit, melebihi batas. Itu sebabnya perbesar kapasitas kita di dalam Tuhan. Dengan apa kita perbesar kapasitas kita? Bagaimana kita caranya memperbesar kapasitas iman kita? Nggak ada jalan lain. Ya, baca, merenungkan firman Tuhan melalui Alkitab, supaya kita mengenal kehendak Tuhan, mengenal perkenanannya. Seperti tadi Pak Karel tadi dikepaskan, supaya kita mengenal perkenanannya. Roma 10 ayat 7 kan berbicara kan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. 2, terus jangan lupa berdoa secara konsisten. 3, beribadah, bersekutu dengan sesama orang percaya. Inilah pentingnya komunitas ya. Komunitas kompak siang, komunitas kepas, atau komunitas apalah. Ya. Harus punya komunitas yang benar. Ya, hidupi firman Tuhan dalam tindakan. Karena iman tanpa perbuatan mati. Yakobus 2:17. Gitu. Terus kita mengandalkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai penolong. Kebanyakan kita lupa kalau kita punya Roh Kudus. Akibatnya apa? Mengandalkan diri kita sendiri. Mengandalkan kepintaran sendiri. Akhirnya kita jadi apa? Sombong rohani. Kita harus belajar dari ujian, masalah, dan tantangan. Nah, tantangan hidup seringkali menjadi cara Tuhan. Kan? Untuk apa? Memperkuat iman kita, memperkuat otot-otot rohani kita. Itu Yakobus 1 ayat 3-4 kan? Bahwa ujian iman menghasilkan ketekunan, ketekunan membawa kita kepada kematangan rohani. Disinilah yang saya dapatkan. Yang mengerti dan setuju boleh katakan. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Trisulo. Tepuk tangannya Pak. Amin. Tepuk tangannya. Ya, terima kasih. Ya, jadi satu Luar permohonan biasa. doa dari kami, dukung kami terus, doakan Amin. supaya kami tetap kuat di suku manis ini ya. Oke, jangan bosan-bosan join kompak siang ya. Ajak teman-temannya Pak. Ya, gitu Pak ya. Saya leave dulu Pak ya, karena Oh, ya, ini ya, nggak apa-apa. ada acara lagi. Ya, silakan. Ya, makasih Pak Andre, Terima makasih kasih, teman-teman Tuhan semua. berkati Pak Tuhan John Ri. berkati. Tuhan berkati. Pak Trisulo, Ya, bless you, maaf. John Ri Sinaga. Ya, oke, makasih. Makasih Pak Daniel. Tuhan berkati. amin, amin. Salam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua ya. Kita masuk ke